Salam damai saudara, saya Pendeta Riani Suharja mengajak saudara untuk belajar bersama-sama mengatasi trauma. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata trauma? Ada orang yang trauma melihat cicak atau kecoa. Ada orang yang trauma dalam berelasi dekat dengan seseorang. Sampai ada orang yang trauma ke tempat-tempat tertentu atau makan makanan tertentu. Saya trauma jika melewati jalan kereta api karena saya pernah mendengar dan melihat dari jauh korbannya sejak kecil. Anak saya trauma melihat cicak karena seekor cicak pernah jatuh ke punggungnya. Seseorang yang dekat dengan saya juga trauma. Konon saat membaca pesan di handphonenya karena seringkali orang-orang kantor menghujaninya dengan pekerjaan yang bertubi-tubi melelahkan, bahkan kadangkala tidak berguna setelah dikerjakan berjam-jam atau berhari-hari karena harus mengganti pekerjaannya dengan hal yang baru. Trauma atau wound of the soul adalah sebuah pengalaman manusia memberi respon terhadap peristiwa luka jiwa yang mereka alami. Seperti seorang yang disentuh bisulnya, sakit banget. Saudara, ada beragam trauma yang manusia alami. Salah satunya dalam literatur ada yang disebut vicarious trauma. Trauma ini muncul karena seseorang mendengarkan atau menyaksikan terus-menerus orang yang justru mengalami trauma atau luka, sehingga seolah-olah dialah yang sedang mengalaminya. Apalagi jika dia pernah mengalami peristiwa yang serupa. Misalnya saat orang berkata, dia gak baik loh, coba deh lihat buktinya, benar kan? Maka muncullah persepsi tidak baik terhadap orang tersebut, bahkan enggan menemui orang tersebut karena mendengar dari orang lain berulang-ulang bahwa dia tidak baik. Sesungguhnya trauma dapat mengubah cara hidup kita. Kita bisa ketakutan, merasa bersalah, bahkan anti terhadap sesuatu atau seseorang. Namun dalam psikologi positif, setelah luka terjadi, dalam tulisan Profesor Irwanto dan psikolog Hani Kumala, ternyata kita juga bisa bertambah dewasa. Kitalah saudara yang menentukan apakah kita mau bertambah dewasa atau larut terus dalam trauma yang berkepanjangan. Kalau begitu, bagaimana mengatasi trauma? Sesungguhnya manusia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman traumatisnya dan mengarahkan hidup mereka pada tujuan-tujuan baru yang lebih positif. Jika kita bisa memikirkan itu dengan logika kita, maka bebaslah kita dari trauma. Namun demikian, jika trauma kita sebagai orang dewasa terjadi karena trauma masa kanak-kanak kita, maka tidak semudah itu menghapus trauma. Kita akan lebih rentan atau lebih sensitif. Kita akan lebih sensitif terhadap stresor atau pematik luka tersebut. Kita bisa sensitif karena ucapan, tindakan, atau perilaku seseorang. Kita bisa sensitif jika melihat pematik atau stresor luka itu ada di depan mata kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk meminta Tuhan membantu kita menemukan penyebab trauma kita yang mula-mula, agar kita tidak menjadi orang yang sensi atau sensitif terhadap stresornya. Salah satu trauma adalah trauma dalam relasi. Stresor bisa terjadi saat kita bertemu dengan orang yang bicara tentang kita di belakang kita. Stresornya juga bisa karena mendengar sebuah kalimat yang seseorang ucapkan dengan nada suara yang melukai kita, atau juga saat seseorang memaksa, memerintah, mengatur, atau menyalahkan kita. Untuk trauma seperti itu, betul, baik sekali kita mengampuni dan memaafkan orang yang melakukannya. Namun demikian, jikalau kita hendak membereskan trauma ternyata yang menyakiti kita, yang membuat itu sangat sakit, perlulah juga kita mengingat-ingat dan berdoa siapa penyebab utamanya.
Mungkin itu seseorang di masa kanak-kanak kita, atau seseorang di masa remaja kita yang pernah melakukan hal serupa. Saudara, saya pernah trauma atau terluka jika seseorang mengatakan bahwa saya gemuk. Ternyata stresornya adalah karena seseorang yang sangat dekat dengan saya di masa kecil seringkali menghina saya dan menilai saya gemuk. Jadi tanpa saya sadari, saya percaya bahwa gemuk itu jelek dan hina. Nah, itu trauma buat saya, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya belajar mengampuni, memaafkan, dan memberkati. Forgive and blessing. Orang yang telah merendahkan saya dengan menghina gemuk saya di masa kecil. Sedikit demi sedikit, waktu demi waktu, stresor demi stresor, saya kembali untuk mengingat orang tersebut. Sehingga ketika saya sudah mengampuni dan memberkatinya, saya tidak stres saat orang mengatakan bahwa saya gemuk. Saya bisa menjawab sambil bercanda, mungkin pakaian saya kali yang menyebabkan saya gemuk atau kurus. Atau mungkin warna baju saya. Bersamaan dengan itu, saya juga tidak lupa mengampuni diri saya sendiri dan memberkati diri saya sendiri sambil mengingat orang yang justru menerima saya apa adanya dalam gemuk ataupun kurus. Disitulah saya bisa merayakan luka, karena luka Tuhan ubah menjadi berkat dan sukacita. Sambil mengatakan, saya berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi saya dalam segala keadaan. Saudara, pulih dari trauma bisa bertahap, karena bisa jadi ada beberapa orang atau beberapa kali di masa lalu kita yang pernah mengatakan itu kepada kita. Sehingga jika luka itu masih terasa menyakiti kita, maka secara berulang kita perlu mendoakan agar mereka penuh dengan cinta. Dan kita, agar hati kita penuh dengan cinta yang kita perlukan. Sehingga itu mengusir rasa rendah hati dan hina yang sudah ditanam oleh orang-orang di masa lalu kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Proses sembuh tentu tidak selalu sekejap, tapi yakinlah bahwa Tuhan yang telah memikul semua dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib, dengan kekuatan dan kuasa kebangkitannya sanggup memikul semua luka trauma kita. Dia sudah dan sanggup menghapusnya. Bahkan setelah itu pulih, berkat damai dan sukacita Tuhan akan kita rasakan secara menakjubkan dalam pulih kita. Coba deh, Tuhan akan menolong saudara juga. Jikalau saudara hendak mempraktekkan itu, mari kita sama-sama masuk di dalam doa teduh. Pasanglah sebuah instrumen yang sangat lembut, lalu saudara bayangkan satu orang yang membuat saudara merasa terluka atau trauma. Bayangkan apa yang dikatakan, bayangkan perilakunya, dan mulailah berdoa sambil mengatakan, Tuhan, ingatkan saya, adakah orang di masa lalu saya yang juga pernah mengatakan, melakukan, atau berperilaku seperti ini yang melukai saya? Berdoalah sampai saudara menemukannya. Jika emosi atau perasaan yang saudara alami sama seperti yang terjadi saat ini, katakan, Tuhan, ampunilah dia, berkatilah dia karena melukai saya. Sambil mengatakan, Tuhan, ampunilah saya yang menyimpan luka dan berkatilah saya. Lakukan itu secara berulang, saudara. Lakukan sampai kita merasa damai sejahtera Tuhan menyertai hati dan pikiran kita. Tuhan akan terus memberkati,
pemulihan saudara.